Berharap ya Allah, berikanlah suami hamba pekerjaan ya Allah, yang dekat dari rumah. H-3 sebelum puasa ini nih, sebelum Ramadan ini, alhamdulillah suaminya Mbak Novi dapat pekerjaan yang dekat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan membacakan lagi sebuah kisah yang luar biasa dari Mbak Novi di Jawa Timur. Halo Mbak Novi, salam kenal ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, kalau mau kirim-kirim ceritanya langsung aja ke email aku meliza.armelia@gmail.com ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Teman-teman bisa langsung beli di Gramedia atau teman-teman bisa hubungin nomor admin, ini nomor adminnya. Nah langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini dari Mbak Novi di Jawa Timur. Mbak Novi ini sudah menikah, baru 2 tahunan katanya menikahnya. Dan Masya Allah suaminya tuh baik banget. Masya Allah ya, katanya suaminya itu benar-benar meratukan Mbak Novi. Lebih-lebih dari ratu. Pokoknya ini ada ratu nih, pokoknya di atas ratu, ratu dan ratu. Baik banget, alhamdulillah, rizki dari Allah. Rizki tidak harus selalu duit dan fulus dan fulus, sama aja duit sama fulus ya. Masya Allah banget, tapi namanya hidup pasti ada ujian. Mbak Novi sampai sekarang belum punya keturunan. Mbak, sakit hati kalau dengar omongan orang mah. Sana sini ditanyain, kok belum hamil, belum lagi dibanding-bandingin. Karena aku pernah ngerasain sendiri ya, saat belum hamil ya hampir 2 tahun itu sampai nggak berani pulang kampung. Dulu tinggal di Samarinda, nggak mau cuti gara-gara aku menghindari omongan orang. Itu memang bener-bener bikin kita down banget loh teman-teman ya. Jadi ngerti banget apa yang dirasain sama Mbak Novi. Semoga Mbak Novi bisa segera punya keturunannya, amin. Allah tahu yang terbaik buat Mbak Novi. Jadi setelah menikah, Mbak Novi sama suaminya memutuskan untuk kita tinggalnya jangan sama orang tua ya. Walaupun di rumah masing-masing nih, di rumah Mbak Novi maupun di rumahnya suaminya Mbak Novi, itu ada kamar kosong buat mereka untuk tinggal gitu loh. Mau tinggal di mana terserah, mau tinggal di rumah mertua atau mau tinggal di rumah orang tua. Tapi mereka berdua lebih memutuskan untuk kita tinggal berdua aja. Walaupun kita ngontrak, walaupun rumahnya seadanya, tapi kita berdua. Dunia milik berdua. Emang kalau udah nikah, mendingan mah kita pisah teman-teman dari orang tua, baik orang tua maupun mertua. Bukan apa-apa, udah enak membina rumah tangga tuh ya berdua gitu loh. Ya pokoknya luar biasa deh, beda kalau kita tinggal sama orang tua. Mudah-mudahan yang masih tinggal sama orang tua bisa Allah mudahkan, bisa segera tinggal. Walaupun ngontrak bisa mandiri ya. Tapi beda ceritanya, jangan disamain kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang tinggal sama orang tua karena orang tua udah sendirian, sakit-sakitan, ya jangan ditinggalin, kasihan mau sama siapa lagi orang tua. Ya, kalau bukan sama anaknya. Nah, sebenarnya Mbak Novi ini udah kenal sholawat udah lama, sama suami udah sering sholawatan. Karena kepengen punya keturunan. Tapi waktu itu di bulan Agustus 2024 downloadlah Instagram di handphone. Tahu-tahu kok muncul videonya Mbak Meliza nih, muncul lagi, buka IG ada lagi Meliza lagi, apaan sih nih? Oh iya, sholawat, aku tahu sholawat sih, cuman belum istiqomah. Coba deh istiqomah, coba deh jalan-jalan ke berandanya Mbak Mel nih di Instagram. Oh ternyata ada YouTube-nya, ternyata ada testimoni dari sholawat, luar biasa ya. Coba deh aku mulai istiqomah sholawatan. Jadi Mbak Novi mulai istiqomah sholawatan itu di bulan September. Mbak Novi sama suami sama-sama sholawatan. Sholawat yang dibaca ada sholawat Munjiat, sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah, semuanya dibaca. Diutamakan sholawat Jibrilnya 5.000 dan sholawat-sholawat yang lainnya itu pokoknya dibaca aja, udah gak pakai hitungan. Katanya pokoknya udah sholawatan aja dah setiap hari. Berharap bisa punya keturunan dan rezekinya dilancarin sama Allah. Tapi ya seperti yang dialamin banyak orang.
Tidak selalu mulus keadaannya. Baca sholawat langsung dapat duit, baca sholawat langsung terkabul hajatnya. Enggak. Akhir tahun 2024 mulai ada masalah, Mbak. Suami aku harus berhenti kerja. Jadi suami Mbak Novi ini bekerja sebagai teknisi AC. Tapi ikut orang gitu loh. Ya suka benerin AC gitu ya, cuci AC dan lain-lain, teknisi AC gitu ya. Tapi orang yang punya usaha ini tuh meninggal dunia dan usahanya tidak dilanjutkan. Akhirnya mau nggak mau suaminya Mbak Novi ya berhenti kerja. Benar-benar Mbak itu keadaan ekonomi makin menurun. Tapi aku tidak pernah lelah bersolawat, aku tidak lelah deketin Allah, aku tidak berprasangka buruk sama Allah Mbak. Padahal ya katanya kalau sholawatan, kalau deketin Allah benerin sholat doanya dikabul. Ini doa belum dikabul, yang ada rezeki juga belum bertambah, yang ada malah kehilangan pekerjaan. Tapi aku sama sekali tidak berprasangka buruk sama Allah. Keren. Terus bersolawat, berharap ya Allah berikanlah suami hamba pekerjaan ya Allah yang dekat dari rumah. Awal Januari, alhamdulillah ada rezeki bisa beli bukunya Mbak Mel katanya. Mbak, alhamdulillah aku seneng deh. Bulan Januari awal tahun baru ya, berarti Januari nih. Januari 2025 aku ada rezeki bisa beli 2 buku Mbak Mel. Alhamdulillah, Masya Allah, makasih udah beli ya Mbak ya. Nah kemudian H-3 sebelum puasa ini nih, sebelum Ramadan ini, alhamdulillah suaminya Mbak Novi dapat pekerjaan yang dekat dari rumah. Jadi ada pabrik dekat rumahnya dan suaminya bisa bekerja di situ. Alhamdulillah lebaran punya duit, bisa beli baju lebaran, bisa bagi-bagi keluarga, bagi-bagi ponakan, ngasih orang tua, ya enggak, alhamdulillah. Tapi Mbak kerjaannya enggak full, nggak jadi pegawai tetap. Ini cuma dibutuhkan sampai menjelang lebaran aja. Nanti menjelang lebaran bakalan berhenti Mbak, cuman sampai di situ. Nggak apa-apa, masih ada waktu beberapa minggu lagi buat dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang penting disyukuri dulu nih yang sekarang, disyukuri dulu yang ada. Ketika kita bersyukur, insya Allah akan bertambah. Sama seperti kita membantu orang lain atau kita ngasih saudara kita yang lagi butuh atau kita ngebantu teman kita, tetangga kita. Ketika kita ngasih padahal kita cuma sekedar memberikan tempe goreng, tempe tepung kita goreng banyak bagi ke tetangga sebelah yang kebetulan dia lagi susah misalnya. Dia bersyukur banget, ya Allah Mbak, makasih banyak ya, alhamdulillah ini buat buka puasa. Kita seneng ya, bersyukur banget tempe goreng doang loh, tempe tepung doang bersyukurnya sampai kayak gitu. Akhirnya kita berpikir, nanti aku mau kasih lagi aku mau bikin ikan cabai balado aku mau bikin semur ayam nanti aku bagi ke tetangga. Tuh, bener nggak? Coba kalau misalnya responnya dia yang tetangga tadi kita kasih tempe goreng begini. Oh iya makasih Mbak, udah gitu aja. Terus nggak ada apa tuh, bahkan kita nggak terima kasih atau dia begini. Oh tempe goreng, kirain apaan? Kesel nggak? Mungkin nggak kita mau ngasih dia lagi? Nggak bakalan. Ya ampun, sombong amat dikasih tempe goreng kayak gitu responnya. Ya enggak, walaupun kita enggak kepengen dipuja-puja, enggak gitu. Tapi ya setidaknya ya kasihlah senyuman buat kita. Kan kita senang yang ngasih gitu kan. Iya enggak sih teman-teman? Nah begitu juga dengan Allah. Ketika kita dikasih jalan rizki sama Allah, dikasih pertolongan, bersyukur aja dulu. Apapun itu bentuknya, jangan kita tolak dulu ya. Jangan kita nggak bersyukur, nanti nggak bertambah. Kita contohnya sama posisinya Mbak Novi sama suami ya. Ya Allah berikanlah hamba pekerjaan yang dekat dari rumah. Berikan suami hamba pekerjaan yang dekat dari rumah ya Allah. Ada pekerjaan dekat dari rumah sama Allah dikasih. Tapi ternyata nggak terus. Cuman sampai menjelang hari lebaran aja. Nggak nyampe 1 bulan gitu loh. Ya terima, alhamdulillah kan itu yang diminta. Coba mintanya lengkap ya Allah. Berikanlah suami hamba pekerjaan yang terbaik, yang dekat dari rumah, langsung jadi karyawan tetap, gajinya 10 juta, yang detail. Tapi makin detail, makin lama tuh dapetnya. Kenapa ya? Karena kan dicari dulu yang sesuai kita mau. Beda kalau kita minta doanya gini, ya Allah berikanlah hamba pekerjaan terserah engkau deh apa aja, yang mana aja, yang penting kerja.
Cepet tuh, karena banyak pilihannya, cepet, tapi mungkin tidak sesuai. Tapi ketika mintanya detail, dikasih sedetail yang kita mau, cuman sabar. Kencengin ikhtiarnya, kencengin ibadah kita, insya Allah dapet ya teman-teman ya. Mbak, semoga nanti suaminya dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, amin. Ya, insya Allah deh, kalau kita udah istiqomah sholawatan, berapapun yang kita dapat, bawaannya bersyukur. Kalau udah istiqomah sholawatan, apapun yang kita rasakan, ujian-ujian hidup apapun yang kita rasakan, insya Allah kita tenang. Kayak pede aja gitu, oh lagi ada masalah nih, ntar juga kelar. Padahal masalahnya berat loh, tapi kayak kita kayak pede aja gitu loh, bakalan selesai itu masalah. Karena kita merasa yakin kita punya Allah. Nah, ngomong-ngomong ujian, hati-hati ya teman-teman ya. Ketika kita sudah rajin ibadah, kita sudah memperbaiki diri, kita benar-benar enggak macam-macam, enggak neko-neko, kita dikasih susah, kita dikasih kesedihan, kekecewaan, iya itu ujian. Kita kudu sabar, kita mau naik level. Tapi ada juga nih orang yang sebenarnya itu bukan ujian. Sebenarnya ini adalah hukuman atau teguran atau ini semua adalah apa yang dia tanam. Dia lagi apa ya bahasanya? Dia lagi kalau nanam hasil, dia lagi mendapatkan hasil dari apa yang dia tanam. Misal, dia selalu zolim sama orang. Dia selalu nyakitin hati orang. Dia bahkan merebut hak orang lain misalnya ya, karena ini ada kejadian. Aku ngelihat sendiri gitu ya teman-teman. Aku melihat situasi yang dia ini merebut suami orang sampai itu berpisah loh rumah tangganya. Ada loh. Padahal dia punya anak nih. Sekarang anaknya udah gede ya teman-teman. Udah pada gadis sama udah pada bujangan gitu. Jadi dia merebut nih. Dengan sengaja dia menghancurkan rumah tangga orang lain. Kemudian itu kan dia nanam tuh. Nanam keburukan kan. Nah yang namanya kita nanam itu kita pasti panen. Kalau nanamnya baik hasilnya baik, panennya baik. Kalau kita nanamnya buruk ya hasilnya buruk. Akhirnya dia mendapatkan keburukan. Dia diuji sama Allah. Tapi dia menganggap ini ujian. Sebenarnya itu bukan ujian. Makanya hati-hati. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak enak dalam hidup kita. Hati-hati. Kita mikir dulu. Jangan langsung mikir kenapa aku selalu diuji. Ngaca dulu. Makanya aku selalu bilang introspeksi diri. Kita pernah ngelakuin apa di masa lalu. Minta ampun dulu teman-teman. Jadi kita jangan langsung mikirnya. Wah aku diuji terus sama Allah. Enggak. Ingat kemarin nanam apa? Kita ngelakuin apa? Udah minta maaf belum? Udah minta ampun dengan sungguh-sungguh belum? Udah benar-benar mau berubah belum? Ya, kalau kita belum sadar sama kesalahan kita terus merasa diri ini diuji padahal udah sholawatan, padahal udah sedekah, padahal udah benar-benar kencengin ikhtiar langit. Kita lupa, kemarin kita nanam keburukan. Hukum tabur tuai itu ada. Kita berbuat baik bakalan dibalas baik sekecil apapun. Kita berbuat buruk juga bakalan dibalas buruk sekecil apapun. Jadi teman-teman kalau sekarang lagi ngalamin situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak mengenakan, tidak sesuai harapan teman-teman. Ingat-ingat lagi kemarin udah ngapain aja. Pernah nyakitin hati orang gak? Minta maaf. Minta maaf sama orangnya, minta ampun sama Allah dan benar-benar mau tobat. Ya. Pernah nyakitin orang nggak? Pernah merebut hak orang nggak? Gitu loh. Jadi benar-benar jangan kita seenaknya aja ngelupain yang udah kita lakuin di masa lalu gitu ya. Kalau kita udah benar-benar tobat, kita udah minta ampun sama Allah, kita menyesali perbuatan kita di masa lalu yang udah salah nyakitin orang misalnya. Insya Allah kalau kita udah dapat ampunan Allah, lancar hidup kita. Beres masalah kita. Ya teman-teman aku jadi keinget nih masalah orang ini. Dia membuat orang lain itu sampai berpisah, harus terpisah dari ayahnya gitu ya. Dan si orang ini hidupnya lagi susah nih. Ditimpa masalah gitu loh. Tapi gak merasanya diuji gitu. Padahal itu teguran, dia gak berubah. Dan mirisnya lagi udah kena satu gitu ya. Udah bikin rumah tangga orang rusak satu. Akhirnya dia ngelakuin, jadi kayak kisahnya Gayung Loping, tahu nggak kayak Gayung Loping yang lagi viral ya? Ya seperti itu. Nanti ganggu lagi rumah tangga orang yang lain, ganggu lagi rumah tangga orang. Jangan teman-teman.
Ya, nauzubillah jangan punya sifat seperti itu. Ya, aku ngomong-ngomong, Gayung Love Pink, aku juga ada followers ya yang nge-DM aku nggak sebut namanya dan aku juga udah lupa namanya yang mana gitu ya. Kita doain sama-sama ya teman-teman, karena beliau ini sudah 3 tahun katanya menjalin hubungan dengan suami orang. Baik banget Mbak suami orang itu Mbak, aku dikasih ini, dikasih itu, dibiayai dan lain-lain. Aku lagi sholawatan Mbak supaya aku bisa lepas dari dia, kita doain sama-sama semoga bisa. Harus dipaksa, kalau udah keburukan harus paksa tinggalkan. Karena kalau nggak begitu kita bakalan hancur babak belur. Jangan pernah ngentengin yang namanya perbuatan yang salah. Karena apa yang kita tanam itu bakalan kita tuai, bakalan kita panen. Jangan sampai panennya hancur. Panennya kesedihan, kekecewaan, nauzubillah. Apalagi sampai tragis berakhir seperti kisah yang di ketemu di koper merah tahu ya, persoalan perempuan ya, aku takut nyebutnya karena takut nanti kena pelanggaran dan lain-lain tuh. Masya Allah ya teman-teman, jadi semangat terus sholawatan, gak ada yang gak mungkin bagi Allah, Allah pasti nolong. Ingat satu ya, kita mesti introspeksi diri, jangan selalu merasa udah banyak ngelakuin kebaikan. Padahal kita belum bertobat, minta ampun sama Allah, bersungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Ya, insya Allah nanti kalau udah diampunin sama Allah, hidup kita lancar jalannya. Kita doakan semoga Mbak Novi segera punya keturunan ya Mbak Novi ya. Sabar, kata Allah ntar dulu, dapat kerjaan yang baik dulu ya, yang mapan dulu ya, yang enak dulu ya, nanti aku kasih keturunan. Sekalian dah kembar ntar anaknya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga kisah ini menginspirasi. Semoga kali ini bisa bikin semangat lagi teman-teman dalam bersolawat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya kuat ya. BTW ini aku ngantuk loh sebenarnya, karena aku belum tidur lagi. Tidur baru 3 jam semalam. Iya gagal ngantuk ya. Jangan lupa subscribe ya dan share sebanyak-banyaknya. Semoga makin banyak lagi yang tahu sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.